Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin sekarang di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu. Nama saya Muhammad Naufal Arbanin dengan NIM 2310850. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas desain pemrograman berorientasi objek untuk memenuhi tugas masa depan kita tahu tugas besarnya. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan tentang codingan atau project yang telah saya buat ini. Nah, lalu di sini langsung aja gitu untuk menjelaskannya gitu saya. Nah, di sini tuh saya menggunakan metode atau pola MVVM atau model view model gitu untuk si program saya gitu. Nah, mungkin pertama-tama di sini masuk ke dalam model dulu gitu. Nah, di model ini tuh ada player. Nah, player ini tuh untuk mempresentasikan data seorang pemain baik untuk skor maupun untuk entitas dalam gamenya, untuk si bagian playernya. Lalu di sini ada ball. Nah, ball ini tuh untuk mempresentasikan data dan perilaku dari objek bolanya gitu, seperti posisi, skor atau status animasinya gitu. Lalu untuk lasso, nah lasso ini merupakan kayak talinya gitu. Nah, lasso ini juga mempresentasikan data dan logika dari si tali ini seperti posisi, status aktifnya, dan sudut tembakannya. Nah, lanjut di sini ada database. Nah, database ini itu bertindak sebagai lapisan akses data yang merupakan bagian dari logika bisnis untuk menyimpan dan mengambil si data pemainnya ini gitu kayak skor, kayak count, kayak username-nya juga. Nah, lanjut ke dalam view-nya gitu. Nah, di view ini ada game window. Nah, game window ini merupakan kerangka utama Gframe yang berfungsi sebagai kontainer untuk si panel lainnya dan mengatur perpindahan antara menu dan game menggunakan card layout-nya gitu. Lanjut, ada game panel. Nah, game panel ini merupakan panel utama untuk si permainan berlangsung. Nah, panel ini juga menggambarkan semua elemen game kayak player, bola, talinya, atau lasso, terus juga berdasarkan data dari view modelnya juga. Nah, ini juga menangkap input seperti klik mouse, tombol keyboard, lalu meneruskannya ke dalam view modelnya. Lanjut, nah tampilan menu ini. Nah, tampilan menu ini merupakan panel utama menu utama. Ini juga menampilkan kayak daftar skor, daftar username, daftar count, lalu juga menyediakan tombol-tombol aksi kayak play, about, quit gitu. Nah, ketika tombol ditekan juga ya akan memanggil metode yang disesuaikan di view model gitu. Nah, lanjut. Nah, di sini juga untuk si tampilan menu formnya gitu. Nah, ini merupakan tampilan menu form yang telah saya buat gitu, sedemikian rupa gitu dengan eh, spesifikasi si gamenya gitu. Walaupun emang ada yang diubah-ubah gitu sama saya sendiri. Nah, lanjut ke dalam view modelnya gitu. Sebelum ke dalam view model tuh ada ini dulu apa? Bawah dialog, background panel, confirmation dialog, custom scroll bar, bar UI juga gitu. Nah, bawah dialog ini merupakan kayak si kreditnya gitu, yang akan nanti dimunculkan di gamenya gitu. Nanti juga akan saya demokan. Lalu untuk background panel tuh ini untuk si gambar-gambarnya gitu, gambar si backgroundnya. Lalu confirmation dialog ini untuk merupakan kayak saat mau bermain gitu ingin melakukan selesai game atau tidak gitu. Nanti juga saya akan demokan dan lalu ini custom scroll bar UI ini tuh untuk si scroll yang ada di tabelnya gitu agar bisa misalnya banyak nih di atasnya bisa di scroll ke bawah gitu untuk melihat si skor-skornya gitu. Nah, lanjut ke dalam view model gitu. Nah, di view model ini ada game view model. Nah, game view model ini merupakan inti dari implementasi MVVM ini gitu dan dirancang dengan sangat baik juga. Nah, lanjut di sini tuh di dalam game view model ini tuh menyimpan state tampilan. Nah, ini tuh menyimpan state ini relevan untuk UI-nya seperti player, lasso, dan daftar balls-nya gitu, bola atau balls-nya. Lalu juga di game view model ini tuh menyediakan perintah atau komen gitu untuk mengekspos metode yang dapat dipanggil oleh view sebagai hasil dari interaksi pengguna seperti start game, end game, dan lainnya gitu. Lalu juga di game view model ini untuk si komunikasi dengan view-nya.
Nah, game view model ini berkomunikasi dengan view tanpa mengenal secara langsung gitu. Kayak ini dilakukan melalui property change support ketika state berubah, misalnya setelah update game dipanggil, ia akan mengirim notifikasi gitu. Lalu juga view di dalam view tuh kayak game panel dengan game window juga kemudian mendengarkan notifikasi ini dan memperbarui dirinya sendiri, misalnya dengan memanggil repaint atau mengganti kartu di card layoutnya seperti itu. Lanjut juga di sini saya menggunakan framework dan library gitu. Nah, framework dan library ini tuh yang saya gunakan tuh ada Java Swing. Nah, Java Swing ini tuh untuk toolkit atau pustaka komponen antara pengguna GUI gitu, yang merupakan bagian dari Java Foundation Classes atau JFC. Ini adalah framework gitu utama untuk semua hal yang berkaitan dengan tampilan gitu. Kayak JFrame, JPanel, JButton, JLabel, JTable, lalu JText file gitu. JDialog juga dan image icon. Lalu juga saya menggunakan Java AWT. AWT ini Abstract Window Toolkit. Nah, ini tuh untuk toolkit grafis original gitu Java Swing. Sebenarnya dibangun di atas AWT juga gitu. Itu juga menggunakan kelas-kelas dari AWT secara langsung, terutama untuk urusan penggambaran gitu. Lalu juga saya di sini untuk mengakses si database-nya gitu ya menggunakan MySQL connector gitu yang ada di libda ini. Nah, di sini juga untuk library pihak ketiga yang spesifik yang merupakan implementasi dari JDBC gitu atau Java Database Connectivity. Nah, ini juga untuk memungkinkan aplikasi Java berkomunikasi dengan database MySQL. Nah, seperti itu. Lalu juga saya di sini menggunakan JDBC atau Java Database Connectivity. Nah, ini tuh sebuah API gitu atau Application Programming Interface standar dari Java, bukan library yang spesifik banget, tapi JDBC ini menjadikan serangkaian kelas dan antarmuka gitu atau interface untuk ber, ber, berinteraksi dengan berbagai macam database gitu. Dan lalu juga saya di sini menggunakan aplikasi IntelliJ IDEA gitu untuk tempat pemrogramannya gitu, platformnya. Mungkin segitu saja untuk penjelasan dari programnya gitu untuk framework untuk library-nya. Mungkin sekarang kita ke mendemokan si gamenya gitu. Nah, di sini ada tampilan gamenya. Lalu tadi jika suara game yang kebesaran bisa dikecilkan di sini gitu dengan tombol volume down ini, lalu yang di kanan ini volume up dan yang ini tuh untuk volume mute-nya gitu. Lalu di sini ada tabel username, ada kolom username gitu untuk mengisi username di sini, dan juga di sini ada judulnya gitu. Nah, di sini ada about. Nah, about ini untuk kreditnya gitu, menampilkan kreditnya. Lalu di sini juga ada quit untuk mengakhiri gamenya, dan ini untuk ngeplay-nya gitu. Nah, tapi sebelum ngeplay ini harus username tidak boleh kosong gitu. Nah, lalu di sini untuk tampilan ke dalam gamenya gitu, tampilan utamanya. Nah, di sini player bisa gerak ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas juga. Lalu juga bisa menembakkan lasso gitu. Nah, seperti itu. Nah, jika kena burung, dia akan masuk ke dalam rumah ini gitu. Untuk menambah si skor dan koin ini juga. Untuk si burung-burung ini tuh untuk skornya random ya, maksudnya nambahnya kayak ada 10, 20, 30 dan lainnya gitu. Nah, mungkin seperti itu. Jika ingin selesai itu, akan muncul tampilan seperti ini dengan memencet spasi gitu di keyboard. Nah, jika ingin beres tinggal memencet beres, jika tidak gitu. Nah, mungkin sekian gitu dari demo game ini dan juga pemaparan program project yang telah saya buat. Mungkin segitu saja. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.